Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan hari ini. Ya, pemeriksaan terkait kasus pengadaan sebagian lahan rumah sakit Sumber Waras. Ahok mengaku telah menyiapkan semua data yang dibutuhkan BPK. Salah satunya adalah dokumentasi video rapat pimpinan yang pernah menyinggung permasalahan pembelian sebagian lahan rumah sakit Sumber Waras. Dalam video itu terekam bagaimana Pemprov DKI Jakarta membuat keputusan membeli lahan itu. Sebelumnya BPK menemukan adanya indikasi kerugian daerah hingga 191 miliar rupiah. Sementara itu, sebelum diperiksa, Ahok sempat beradu mulut dengan pegawai dan satpam BPK. Adu mulut terjadi karena Ahok hendak membawa tim video dan fotografer Dinas Komunikasi dan Informasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk ikut ke ruang pemeriksaan. Namun petugas keamanan dan staf BPK mencegah keinginan orang nomor 1 di Jakarta itu. Kasih jalan. Lahan rumah sakit Sumber Waras. Basuki Cahayapurnama atau Ahok pagi tadi mendatangi kantor BPK. Ia mengaku menyiapkan semua data yang dibutuhkan BPK, termasuk video dokumentasi rapat pimpinan yang pernah menyinggung permasalahan pembelian sebagian lahan rumah sakit Sumber Waras. Sebelumnya BPK juga sudah meminta keterangan pejabat dan mantan pejabat di jajaran Pemda DKI. Termasuk diantaranya adalah mantan Ketua DPRD DKI Ferial Sofyan. Dalam kasus ini BPK menemukan adanya indikasi kerugian daerah sebesar 191 miliar rupiah. Dan pemirsa, sekarang kita akan reporter TV One, yaitu Randy Wicaksana yang akan melaporkan terkait pemeriksaan Ahok oleh BPK. Randy, bagaimana dengan hasil pemeriksaan Ahok dengan BPK? Selamat siang pemirsa, hingga kini belum diketahui apakah hasil pemeriksaan antara BKRI dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau biasa disapa dengan Ahok. Karena semenjak ia tiba pada pukul 9 pagi hari tadi hingga sekarang hampir pukul 12 siang, pemeriksaan juga belum usai dilakukan. Kami sempat bertanya kepada Humas dari BPKRI yakni Yudi Ramdan. Ia menyatakan bahwa telah dipersiapkan 7 hingga 8 pertanyaan dalam proses pemeriksaan BPKRI untuk Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Rencananya pertanyaan tersebut dapat selesai dalam kurun waktu 1 jam kurang lebih. Namun hingga kini sudah 3 jam belum ada tanda-tanda usahanya pemeriksaan antara BPKRI dengan Basuki Cahayapurnama. Dan jika kita flashback ke beberapa hari sebelumnya, telah kami tanya juga kepada Basuki Cahayapurnama bahwa ia tidak melakukan persiapan secara khusus untuk menghadapi proses pemeriksaan mengenai klarifikasi pembelian lahan rumah sakit Sumber Waras yang berlokasi di daerah Jakarta Barat. Sengketa, maksud kami terdapat dugaan adanya korupsi pembelian lahan tersebut yang sejatinya telah dilakukan pada tahun 2014 silam. Namun Ahok bersikeras bahwasanya pada dasarnya tidak ada penggelembungan dana karena pada dasar lahan tersebut telah memiliki sebuah permasalahan yang cukup rumit. Ditemukan adanya 2 sertifikat kepemilikan yang satu sertifikatnya telah dibeli oleh Pemprov DKI Jakarta pada tahun 2012 silam, tepatnya pada bulan Desember. Jika kita flashback ke tahun 2012 lalu, kisah ini bermula ketika ada demonstran yang berasal dari para pekerja di Rumah Sakit Sumber Waras yang melakukan aksi demonstrasi dan balai kota yang menyatakan mereka akan di-PHK karena lahan tersebut akan dijual. Namun Basuki Cahayapurnama pada saat itu menjawab masih sebagai PLT Gubernur DKI Jakarta memutuskan untuk membeli lahan tersebut dengan ada rencana untuk bangun rumah sakit khusus kanker dan juga jantung yang juga masih dibutuhkan di kawasan Jakarta Barat. Namun ternyata ada beberapa temuan-temuan yang ditemukan oleh BKRI, yakni penggelembungan dana yang diduga mencapai 191 miliar yang dapat merugikan negara ataupun daerah DKI Jakarta. Namun Basuki Cahayapurnama mengklarifikasi bahwa pada dasarnya pembelian lahan tersebut sudah sesuai dengan NJOP, sesuai yang telah ditentukan oleh Dirjen Pajak pada kawasan tersebut. Nah, pada dasarnya pemirsa, rumah sakit tersebut terbagi menjadi 2 sertifikat. Sertifikat 1 terdapat berdasarkan zona yang berada di Jalan Tomang Utara, sementara rumah sakit telah dibeli oleh Pemprov DKI Jakarta terletak di Jalan Kiai Tapa. Jalan Kiai Tapa dan Jalan Tomang berada pada 2 zona yang berbeda sehingga memiliki NJOP yang berbeda. BPKRI mengacu kepada NJOP Jalan
Jalan Tomang Utara yang memiliki nilai jual per meter perseginya dengan selisih 13 juta rupiah, yakni per meter persegi di Jalan Tomang Utara hanya 7 juta rupiah saja per meter perseginya, sementara di Jalan Kiai Tapa mencapai 20 juta rupiah. Dari selisih inilah kemudian ditemukan selisih dana sebesar 191 miliar yang kemudian dicurigai sebagai penggelembungan dana atau korupsi dari pembelian lahan sumber waras. Hingga saat ini kami belum mendapatkan klarifikasi lebih jauh lagi dari Bapak Ahok mengenai hasil pemeriksaannya, dan kami masih akan menunggu bagaimana hasil pemeriksaannya. Hingga saat ini apakah sudah ada hasil keputusan lebih lanjut mengenai klarifikasi tentang pembelian lahan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta instruksi kepada Dinas Kesehatan pada tahun 2014 silam. Sementara demikian yang bisa kami kabarkan, kita kembali ke studio. Randy, seperti yang Anda jelaskan tadi mengenai adanya sengketa lahan kemudian yang datang untuk diperiksa oleh BPK selain Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama, ada sosok lainnya atau mungkin Ahok didampingin siapa seperti itu, Randy? Pada pagi hari tadi ada pemandangan yang cukup menarik. Mungkin bisa kami cerita sedikit. Bapak Ahok nampak berjalan kaki dari luar gedung BPK RI karena macetnya jalanan. Ia memutuskan untuk turun langsung dari mobilnya dan berjalan kaki ke BPK RI pada pukul 9 untuk dapat melangsungkan proses pemeriksaan segera. Ahok ditemani dengan sejumlah pejabat, ajudan dan juga staf-stafnya. Tidak ada figur-figur tertentu yang menemani Ahok, dan pemeriksaan hanya dilakukan antara BPK RI dengan Ahok saja. Sebelumnya sudah dilakukan rangkaian pemeriksaan dengan pejabat-pejabat terkait, mulai dari Dinas Kesehatan dan juga pejabat-pejabat lainnya yang dirasa memiliki wewenang dan juga kaitan dengan adanya dugaan korupsi dari lahan Rumah Sakit Sumber Waras ini. Dan ini merupakan rangkaian terakhir dari audit yang dilakukan oleh BPK RI setelah sebelumnya 60 hari telah diputuskan untuk melakukan audit, namun ternyata BPK RI meminta 20 hari tambahan untuk melakukan proses audit. Ahok pun kerap mengatakan kepada awak media bahwa BPK RI nampak cukup tendensius dan ada motif-motif politis dalam usaha pemeriksaan ini. Namun hingga kini kami belum dapat mengklarifikasi hasil dari pemeriksaannya dan apakah yang dapat dikatakan oleh baik Ahok dan juga dari pihak BPK RI. Kami akan terus mengabarkan kepada Anda kabar-kabar terbaru dari BPK RI mengenai pemeriksaan BPK terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Ya baik Randy, tentunya kita masih akan menunggu klarifikasi dari Anda perkembangan terbaru ketika Ahok nantinya sudah selesai diperiksa oleh BPK. Kita tunggu pernyataan dari Ahok dan juga pernyataan dari BPK. Beragam kabar akan hadir. Kebakaran hutan dan illegal oil yang menghilang dari Rumah Sakit Pertamina pada Jumat lalu. Ya, hingga saat ini labora masih misterius. Pihak rumah sakit maupun lapas yang dianggap mengetahui keberadaan labora Sitorus belum memberikan keterangan resmi. Disinilah terakhir kali terpidana Labora Sitorus sempat dirawat sebelum akhirnya melarikan diri. Sejak Rabu malam lalu, Labora Sitorus sempat menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Pertamina Sorong. Kanwil Hukum dan HAM Papua Barat juga sempat menjenguk Labora Sitorus yang terbaring lemah dengan cairan infus di tangannya. Kemudian pada Jumat pagi, Labora Sitorus diketahui sudah tidak berada lagi di rumah sakit tersebut. Tidak ada yang mengetahui keberadaan Labora. Pihak rumah sakit juga belum memberikan keterangan resmi. Menurut beberapa sumber yang tidak ingin disebutkan identitasnya, setelah kabur dari rumah sakit, saat ini Labora Sitorus berada di rumahnya di kawasan Tambak Garam Sorong. Di kediamannya yang juga sekaligus areal pabrik milik Labora ini dijaga ketat oleh petugas keamanan. Selain itu, seluruh areal kediaman Labora dikelilingi pagar setinggi 3 meter. Dari Sorong, Papua Barat, Hanafi Tianlean, TV One mengabarkan. Ya, saat ini keberadaan terpidana Labora Sitorus belum diketahui. Ya, alih-alih kembali ke tahanan, Labora justru dilaporkan karyawannya karena melakukan penganiayaan. Setelah kabur dari rumah sakit Kamis malam, keberadaan terpidana Labora Sitorus masih belum jelas. Kini, Labora Sitorus justru dilaporkan oleh salah satu karyawannya. Labora dituding telah melakukan penganiayaan terhadap Jamal. Peristiwa penganiayaan terjadi Rabu malam saat Labora seharusnya berada dalam perawatan di rumah sakit. Labora mengendarai mobil di komplek perusahaannya di Sorong, Papua Barat. Ia menganiaya Jamal yang dituding mencuri.
Saat penganiayaan terjadi, Labora terlihat sehat. Katanya biar 2 jam saja kemarin. Seperti yang curi saya itu, seperti mencuri, bilang memang ke bangku satu perusahaan. Ini bukan. Hah? Di dalam mobil. Siapa yang bawa mobil? Dia sendiri. Jadi waktu itu dia jalan-jalan. Jalan-jalan. Pasca penganiayaan, Jamal tak berani bekerja di perusahaan Labora karena khawatir dengan keselamatannya. Kasus penganiayaan tersebut kini ditangani Polsek Sorong Barat. Sebelumnya, Labora Sitorus membuat heboh karena kembali melarikan diri dari Rumah Sakit Pertamina Sorong tempat ia dirawat. Padahal sehari sebelumnya, saat ditinjau ke Kanwilkumham Papua Barat, Labora Sitorus terlihat lemah. Labora tidak ditahan di lapas dengan alasan kesehatannya memburuk. Dari Sorong, Papua Barat, Hanafi Tianlean, TV One, mengabarkan. Ya, kita akan bertanya langsung dengan Kapolres Badung, AKBP Tony Binsar. Selamat sore, Pak Kapolres. Selamat sore, Mas Juan. Selamat sore, Mbak Paramita. Baik, Pak Kapolres, bisa diceritakan sedikit kronologis dari ditangkapnya, begitu ya, tersangka ini atas kepemilikan ganja. Baik. Jadi pada Kamis dini hari, kurang lebih pukul 01.30 waktu Indonesia bagian tengah, petugas dari unit reskrim Polsek Kuta Utara mengamankan seorang pria bernama RS, di mana pada saat ditemukan yang bersangkutan memiliki 1 lincing ganja dengan seberat 1,46 gram. Pada saat ditemukan, yang bersangkutan sempat melakukan upaya untuk menghilangkan barang bukti dengan membuang barang bukti tersebut. Namun petugas berhasil mengamankan dan mengumpulkan barang-barang tersebut, sehingga ketika dilakukan pemeriksaan dan yang bersangkutan juga sempat menyampaikan permohonan maaf karena telah melakukan kepemilikan barang bukti ganja. Ya. Adapun barang bukti tersebut didapatkan dari rekan yang bersangkutan yang ada di Denpasar juga. Kemudian melalui jasa pengiriman atau kurir, yang bersangkutan memesan barang tersebut. Namun karena sempat terjadi beberapa kali pembatalan, sehingga petugas kurir merasa curiga dan membuka barang bukti tersebut dan mengetahui bahwa ada barang bukti yang sejenis ganja, kemudian dilaporkan ke Polsek Kuta Utara, sehingga petugas dari Polsek bersama-sama dengan kurir menuju ke hotel, ke lobi hotel yang bersangkutan dan menemukan yang bersangkutan pada saat penyerahan barang bukti tersebut. Ya, Pak Kapolres, penangkapan ini berdasarkan laporan pihak tertentukah atau memang pihak kepolisian sudah mengincar tersangka sebelumnya? Tidak, ini laporan dari jasa kurir yang merasa curiga ketika beberapa kali dilakukan pemesanan terus kemudian dibatalkan, sehingga ketika dia curiga dia membuka pesanan barang tersebut dan ditemukan 1 linting daun kering yang dicurigai sejenis ganja. Kemudian dia melaporkan ke polsek terdekat dan petugas bersama-sama dengan kurir ini menuju ke lokasi ke orang yang memesan barang. Oke, pada saat ditangkap, tersangka memang hanya sendirian di hotel atau ada pihak lain, Pak Kapolres? Kebetulan dia ada di lobi hotel, sehingga dia hanya sendirian. Dan memang di tempat itu dia memang ada dalam rangka kerja atau proyek. Baik, terima kasih Pak Kapolres AKBP Tony Binsar atas keterangannya. Selamat petang. Selamat petang, Pak. Ya. Robi Satria ditangkap oleh pihak polisi karena kepemilikan ganja. Robi ditangkap di sebuah hotel di kawasan Denpasar, Bali. Gitaris band Geisha, Robi Satria, kembali berurusan dengan polisi. Ia ditangkap pihak kepolisian karena memiliki ganja seberat 1,46 gram ganja kering. Penangkapan ini berawal dari laporan seorang tukang ojek online yang merasa curiga dengan barang yang akan diantarnya.
Polisi pun kemudian melakukan pemeriksaan terhadap laporan ini. Dan ketika penggerbekan dilakukan, Robi Satria sempat mencoba untuk menghilangkan barang haram tersebut dengan membuangnya dari kamar hotel tempat ia menginap. Kemudian ada upaya untuk yang bersangkutan menghilangkan atau menyingkirkan barang bukti ini.